kerajaan Pajajaran terdapat seorang raja bernama Prabu Siliwangi. Suatu saat Prabu Siliwangi sedang berburu, dia bertemu dengan seorang permaisuri, dan dijadikanlah seorang permaisuri tersebut menjadi seorang istri. Suatu hari Prabu Siliwangi sedang berburu ke dalam hutan, hingga sang Prabu terlalu jauh masuk ke dalam hutan tersebut, dan tersesatlah di dalam hutan tersebut sang Prabu. Akhirnya pun sang Prabu memutuskan untuk istirahat sejenak dan menunggu seseorang untuk datang. Tetapi tak lama dari itu sang Prabu mendengar suara seseorang yang berada tidak jauh dari dirinya. Saat itu pun sang Prabu mendekatinya dan berbicara kepadanya. Saya tersesat di hutan ini. Oh, dan tersesat di hutan kerajaan ini. Apakah Anda bersedia untuk menunjukkan jalan keluar? Saya bersedia, tetapi Tuhan harus memenuhi satu permintaan saya. Selama ini saya selalu hidup sendiri di kerajaan ini. Apakah Tuhan bersedia untuk tinggal beberapa hari bersama saya? Ya. Akhirnya, setelah sang Prabu setuju dengan syarat yang diminta oleh permaisuri tersebut, sang Prabu akhirnya mengikuti permaisuri tersebut untuk ke tempat tinggalnya. Tetapi, saat di tengah perjalanan, sang Prabu bertanya mengenai namanya. Sebenarnya siapakah nama Anda? Sang permaisuri pun tidak menjawab pertanyaan sang Prabu tersebut dan hanya dibalas oleh senyuman. Singkat cerita, tak lama dari itu, sang Prabu pun jatuh hati kepada permaisuri tersebut dan menikahinya. Istriku, bolehkah aku kembali ke kerajaanku? Tak lama dari itu, sang Prabu pun mulai mencemaskan mengenai kerajaannya dan meminta izin kepada istrinya untuk kembali ke kerajaannya. Boleh, Baginda Ratu, akan saya antarkan Baginda Raja ke kerajaan. Ayo. Sang ratu pun setuju dengan izin sang suaminya tersebut dan meminta penjaganya untuk menghantarkannya, tetapi sang permaisuri memiliki syarat, yaitu untuk menengoknya sesekali. Tapi, syarat yang sudah ratu berikan kepada suaminya tersebut tidak dipenuhi. Dikarenakan suaminya yang ternyata sangat sibuk mengurusi rakyat-rakyat tersebut, sehingga sang ratu pun tidak segera dihadiri oleh sang suaminya tersebut. Sampai-sampai ada kejadian di dalam suatu hari. Ini baik kita sebaiknya kamu jaga dengan baik. Di saat itu pun sang permaisuri yang merupakan istrinya menghadirinya dan menghilang begitu saja di hadapannya, bagaikan cahaya. Putri Kanita. Kenapa Baginda Raja? Apakah Anda perlu bantuan? Tolong panggilkan Putri Kanita. Baik, Raja. Baginda Putri, Anda dicariin oleh kami. Baiklah. Ayah meminta izin untuk menikah lagi agar mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan tahta kerajaannya. Baiklah kalau itu keputusan ayahanda. Setelah itu, Prabu Siliwangi pun mencari seorang mempelai istri untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan tidak lama dari itu, akhirnya Prabu Siliwangi pun bertemu dengan seorang wanita bernama Dewi Mutiara. Dan tidak lama dari itu, Dewi Mutiara mengandung. Dikaruniailah seorang anak laki-laki. Selama mengandung, Dewi Mutiara menempatkan beberapa permintaan, seperti permintaan-permintaan aneh yang diucapkan oleh Dewi Mutiara. Tak lama dari itu, sang Prabu pun bertemu dengan sang Dewi Mutiara dan menikah dengan Dewi Mutiara. Beberapa bulan berlalu, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara mengandung bayi laki-laki. Kabar ini sangat amat disambut oleh sang Prabu dan juga sang putri, serta seluruh rakyat Pajajaran. Dewi Mutiara pun sangat bahagia dan begitu pun sang Prabu, yang juga menantikan anaknya untuk menjadi penerusnya di suatu saat nanti. Tetapi, hari semakin hari, di tengah kehamilannya Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Apa kamu kesini? Saya ingin menyihir Putri Kanita. Bukankah itu putri dari sang raja? Betul sekali. Jika itu putri sang raja, saya tidak bisa menyihirnya. Saya akan bayar berapapun sampai berhasil. Baiklah, kalau seperti itu.
Putri Kandita pun di saat tengah tidurnya, dia merasakan hal yang janggal dan dia merasa gelisah dengan apa yang dia alaminya. Akhirnya pun sang Putri Kandita terasa sakit saat merasa dalam tidurnya. Dan akhirnya sihir yang telah diberikan oleh dukun kepada sang putri terkena kepada Putri Kandita. Putri Kandita pun terasa sakit selama semalaman dan saat ia bangun, dia kaget melihat keadaan tubuhnya yang sudah babak belur dan juga merasa sakit yang sangat amat menyakitkan. Ini kenapa tanganku? Akhirnya pun sang Putri Kandita memanggil ayahandanya dan memanggil sekencang-kencangnya sampai ayahandanya mendatangi sang putri. Setelah itu, ayahanda memberi pesan dan saran kepada sang putri. Sang putri pun akhirnya menerima saran dari ayahnya, yaitu memanggil beberapa tabib. Tapi setelah beberapa tabib telah dipanggil dari beberapa 7 tempat, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan oleh Putri Kandita ini. Dan akhirnya sang putri pun terus berdiam dan juga sang Dewi Mutiara meminta suatu permintaan. Ayah, Ada apa ini? ayah, bunda, lihatlah tanganku dan mukamu, gatal sekali. Sebentar, ayah panggil tabib dulu. Di balik itu ada Dewi Mutiara yang senang dari akibatnya. Kakanda, alangkah baiknya Putri Kandita kita hasilkan, karena sudah tidak ada lagi tabib yang dapat menyembuhkannya. Pikirkanlah hal ini demi kebaikan keluarga kita. Jaga dirimu baik-baik ya. Maaf ayah telah mengusirmu dari kerajaan. Baiklah, Ayahanda, aku akan baik-baik saja. Akhirnya Putri Kandita pun pergi meninggalkan kerajaan dan ia pergi untuk bertapa. Saat putri sedang bertapa, ia mendengar suara ibunya. Pergilah ke pantai selatan, anakku. Sang putri menuruti perintah ibunya dan pergi ke pantai selatan. Akhirnya sang putri pun langsung sembuh dari penyakit tersebut dan dijulukilah Nyi Roro Kidul dari pantai selatan.